Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Para sahabat, ikhwan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya, Abah Anom atau Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin telah mengamanahkan lembaga dakwah TKN atau disingkat dengan LDTKN Pondok Pesantren Suryalaya, bahwa di dalam dinamikanya perjalanan LDTKN tentunya kita akan menghadapi atau kita berhadapan dengan halangan dan ujian. Di dalam perjalanan itu, ujian-ujian itu ibaratkan seperti kalajengking. Kita akan menghadapi orang-orang yang memiliki sifat kalajengking yang selalu menghambat atau selalu meneror atau selalu menghalangi di dalam proses perjalanan dakwah LDTKN. Tetapi kita janganlah putus asa dan kita jangan berpesimis bahwa dengan adanya orang-orang seperti itu yang memiliki sifat seperti kalajengking ini memang makhluk yang lemah, yang lemah akalnya, sehingga memang tugasnya hanya menyengat dan menyebarkan kalimat-kalimat atau kata-kata kebohongan atau hoax dalam rangka untuk menghambat. Jadilah seorang syekh di dalam kisah yang seperti disampaikan oleh Kiai Haji Wafiuddin, mengutip tentang tanbih, bahwa yang artinya janganlah berubah sikap walaupun disakiti orang. Yang kedua, kisah Nabi Muhammad SAW ketika di kota Taif, beliau dihalang-halangi oleh orang Taif yang tidak suka dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, sehingga halangan itu, cacian, makian, hujatan dan sebagainya diterima oleh Rasulullah SAW, sehingga malaikat Jibril dia mendatangi Rasulullah sampai memohon agar kota Taif itu dihancurkan karena penduduknya sudah kurang ajar. Tetapi apa kata Rasulullah? Jangan, mereka ini berbuat kebodohan karena mereka tidak tahu. Maka Rasulullah langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta agar penduduk kota Taif diampuni dan diberi hidayah. Penjelasan di dalam hikmat ilmiah oleh Kiai Wafiuddin ini silakan kita simak. Di kalangan orang-orang arif, orang-orang bijak, ada sebuah kisah. Seorang syekh, seorang kiai berjalan-jalan di pantai bersama muridnya, santrinya. Ada bekas dermaga, tempat merapatnya kapal atau perahu, yang karena kayu-kayunya sudah lapuk, bekas dermaga itu sudah runtuh. Lalu terlihat seekor kalajengking jatuh dari sisa-sisa kayu yang lapuk itu, jatuh ke laut, ke air. Dia binatang yang tidak bisa berenang, maka terancam oleh kematian, digulung oleh gelombang. Syekh itu menengadahkan tangannya, memasukkan tangannya ke dalam air dan mengangkat kalajengking itu. Tapi begitu terangkat, kalajengking itu menyengatnya dengan ekornya,
Apa bahasa sini kalau jengking nyengat? Itu. Begitu dia sengah, dak. Kalau jengking itu pun terpental, jatuh lagi ke air. Syekh itu mengangkat lagi dengan tangannya, disengat lagi berulang-ulang, tapi ya makin ke pinggir. Akhirnya kala jengking itu terpental ke pasir, dia lari. Tinggal Syekh itu memegangi tangannya yang merah, sakit bekas kena sengatan, apalagi kena air laut yang ada garamnya. Santrinya bertanya, Syekh, sudah disengat kala jengking kok masih diangkat lagi? Itu binatang jahat, kenapa tidak biarkan saja tenggelam? Syekhnya menjawab, tugas kita sebagai manusia, apalagi sebagai muslim, meniru Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita harus menjadi rahmat bagi alam semesta. Soal dia menyengat, itu tugas dia, karena dia binatang yang memang tidak berakal. Jadi kita dalam melaksanakan tugas jangan terpengaruh oleh makhluk-makhluk yang lemah akalnya. Itu kalau dalam tanbih, apa namanya itu, ulah medal sila saumpama kafana. Begitulah tugas dai. Ya. Rasulullah SAW jalan kaki ke Taif. Taif itu daerah pegunungan dengan gunung-gunung batu yang begitu besar. Tetapi sebelum beliau masuk ke sana, warga Taif sudah didahului oleh para provokator yang lemah akal. Nanti cepat atau lambat akan datang dari Mekah orang yang akan merusak tradisi nenek moyang kita, ajaran nenek moyang kita yang menyembah berhala, yang mengajarkan ibadah itu dengan pesta minuman keras, bahkan dengan pesta seks segala macam. Itu nanti akan diubah karena dia sudah mulai menyebarkannya di Mekah. Itu provokator. Maka ketika Rasulullah SAW memasuki desa Taif, orang langsung meneriakkannya dengan caci maki yang penuh kekejian, melemparinya dengan kayu, batu, mengusirnya. Dan Muhammad SAW yang Rasulullah juga, inni basyarum mithlukum. Bashar, dilempari kayu, dilempari batu, ya sakit. Tak ada pilihan lain, beliau harus lari, kabur, tunggang langgang menyelamatkan diri. Akhirnya setelah selamat, beliau duduk bersandar di bawah sebatang pohon dengan nafas yang tersengal-sengal, ngos-ngosan, ya, dengan luka-luka yang menganga, mengucurkan darah, pakaian yang robek compang-camping. Jibril pun, malaikat yang sebenarnya tidak punya emosi, tapi melihat ini nggak beres, maka Jibril turun, ya Muhammad, kalau kau izinkan akan kuterbalikkan seluruh gunung Taif ini sehingga penghuninya jatuh bergelimpangan lalu ditindih oleh gunung Taif, mati semua. Apa yang terjadi pada Rasulullah SAW? Beliau sedang duduk kecapean, langsung melompat berdiri dan berkata, la ya Jibril, jangan ya Jibril. Ini kenapa ini? Jibril yang gak punya emosi kok jadi ngamuk begini? Ya pasti habislah kalau Jibril udah bertindak. Kalau begitu Jibrilnya gak bisa diajak ngomong lagi, harus langsung komunikasi dengan bosnya Jibril. Dan Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan saja hidayah kepada kaumku itu, orang-orang Taif. Mereka jadi begitu karena nggak ngerti. Itulah Rasul pembawa risalah. Dan organisasi kita bernama Lembaga Dakwah TKN. Kita semua adalah dai.
kita adalah penyeru. Dan tugas dakwah itu bukan tugas sambilan, tapi juga bukan tugas profesional yang komersial. Sehingga kalau habis turun dakwah saling berbisik sesama dai, gimana kabar? Sahih. Ente gimana? Doif. Apa yang sahih doif? Isi amplop rupanya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kamu umat yang yad'un, yang berdakwah. Maka tugas dakwah itu adalah tugas yang punya landasan moral yang kuat, bahkan landasan teologis, landasan akidah, yaitu ayat Quran. Nah, demikianlah kata terakhir dari Kyai Wafiuddin, bahwa ingat LDTKN adalah jangan diajarkan ajang komersial. Mudah-mudahan kita bisa memegang amanah dari Abah Anom, yaitu untuk mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan melalui secara pribadi ataupun melalui amanah beliau dengan adanya lembaga dakwah TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.